CNN Indonesia Breaking News. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI 2021 digelar hari ini. Seperti tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri prosesi sidang tahunan dengan mengenakan pakaian adat khas Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin tiba di kompleks MPR DPR sekitar pukul 8 pagi. Presiden mengenakan pakaian adat suku Baduy. Dari cuitan Twitter kantor staf Presiden Jokowi memilih pakaian adat khas suku asli Banten sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai-nilai dan adat budaya suku Baduy. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan busana adat suku Mandar, Sulawesi Barat. Kedatangan Presiden disambut Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Sidang tahunan MPR tahun ini dibatasi hanya 60 orang yang hadir langsung secara fisik di gedung MPR DPR, sementara sisanya hadir secara virtual. Kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Priscila Dauhan di gedung MPR DPR RI Jakarta. Cila, kalau tadi Presiden sempat memberikan pidato kenegaraan terkait hal ini, terutama yang menarik adalah bagaimana pemerintah bisa menyelaraskan, mengkonsolidasikan kebijakan ekonomi dan juga tetap memprioritaskan kesehatan. Lalu poin-poin apa saja yang juga bisa Anda review terkait dengan pidato pada pagi hari ini? Iya, selamat siang Yuda, benar sekali. Di pidato kenegaraan Presiden tahun 2021 memang berbeda dibandingkan dengan tahun lalu. Waktunya cukup singkat, hanya 45 menit saja, namun Presiden sudah berhasil menyampaikan poin-poin penting yang bisa kita soroti pada pidato kenegaraan di tahun ini. Di mana jika kita bandingkan dengan pidato kenegaraan tahun 2020, di mana pandemi baru saja dimulai, ini Presiden menyampaikan banyak sekali dampak dari pandemi yang berlangsung dan baru mulai pada tahun 2020. Dan dampaknya cukup signifikan terutama di bidang ekonomi. Nah, pada pidato kenegaraan tahun ini Presiden cukup menyampaikan optimisme yang tinggi begitu, di mana Presiden memaparkan beberapa pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Presiden menyinggung beberapa program bantuan yang sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat, diantaranya program Keluarga Harapan, beragam bantuan langsung tunai yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi secara nasional dengan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional yang memang sudah dianggarkan untuk menyelesaikan pandemi di sisi ekonomi. Namun juga Presiden tetap menyoroti sektor kesehatan tentunya Yuda, di mana Presiden menyinggung juga kesadaran masyarakat yang sudah cukup tinggi dalam menghadapi pandemi, di mana masyarakat sudah cukup aktif melaksanakan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dan tentu saja Presiden mengapresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang sudah berjuang cukup luar biasa selama pandemi hingga tahun 2021 ini. Presiden juga menyoroti beberapa pencapaian lainnya, diantaranya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, beragam program bantuan sudah diberikan kepada masyarakat, dan juga Presiden pun mengapresiasi keberlangsungan UMKM yang sudah cukup maju hingga saat ini, Yuda. Nilai transaksi perdagangan sudah mencapai 253 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga 350-an triliun hingga akhir 2021. Presiden juga menyoroti di mana UMKM kita, khususnya produk-produk buatan lokal ini sudah cukup berkembang. 14 juta UMKM sudah masuk ke dalam e-commerce begitu, itu juga diapresiasi oleh Presiden. Dan juga memang kita selain juga pidato kenegaraan Presiden, kita juga harus menyoroti Yuda, tadi dalam pidato kenegaraan yang disampaikan, oleh Ketua MPR Bambang Susatyo yang menyinggung akan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan juga yang nanti akan berubah bentuk begitu menjadi Undang-Undang Pokok-Pokok Haluan Negara. Ini yang juga harus disoroti karena memang banyak isu yang bermunculan beberapa hari belakangan, di mana para pengamat dan juga banyak isu yang beredar begitu. Kalau memang isu ini bisa menjadi jalan masuk di mana nanti akan ada perubahan dalam amandemen Undang-Undang 45 dan juga PPHN ini, terutama dalam isu perpanjangan periode jabatan Presiden dan juga isu-isu lainnya. Tadi juga Ketua MPR menyebut kalau memang akan ada jalan ataupun langkah terkait dengan hal itu, namun memang masih akan dibahas lebih lanjut
tidak mengubah semuanya Yuda, namun juga ada beberapa pasal yang nantinya bisa saja diubah. Dan memang rencana ini juga sudah diamini oleh Ketua DPD dalam pidatonya tadi, dan juga Presiden pun juga sudah menyerahkan penuh pada MPR mengenai hal ini. Namun kita pantau saja bersama supaya memang amandemen UUD 45 yang nantinya akan menjadi undang-undang pokok-pokok haluan negara ini bisa berjalan dengan semestinya dan tidak melebar kemana-mana, karena memang isu ini sangat kompleks. Namun kita lihat saja nanti seperti apa Yuda. Namun memang yang bisa kita lihat bersama pada pidato kenegaraan Presiden tahun ini cukup membuat kita juga optimis begitu, karena memang begitu banyak pencapaian yang sudah disampaikan oleh Presiden mengenai kinerja kementerian dan juga lembaga, di mana Presiden juga mengapresiasi kinerja dari MPR dan juga DPR, terutama dalam menggolkan Undang-Undang Omnibus Law yang menjadi undang-undang pertama Omnibus Law di Indonesia untuk menyederhanakan reformasi dan juga birokrasi di Indonesia. Dan kita akan lihat bersama Yuda bagaimana implementasinya, dan juga nanti di sesi kedua setelah jeda 20 menit ini Yuda Presiden juga akan menyampaikan pidato mengenai nota keuangan yang nanti juga kita akan pantau bersama. Baik. Yuda. Terima kasih Priscila Dauhan untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Sekian tayangan pidato kenegaraan 2021. Kami masih akan melanjutkan pembahasan terkait jelang pembacaan nota keuangan 2021 bersama rekan saya Aldi Hawari sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News.